Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada sesi sharing season Laika Adventure yang dipandu oleh maintain leader kita yaitu Muhammad Reza Falaudin. Hai. Oke, di sini juga ada teman saya yaitu Alip. Dia sebagai porter dari Laika Adventure. Baik. Oke, Mas Reza, ini bagaimana kiat-kiatnya sebelum kita mendaki gunung? Menurut saya sangat penting sekali karena mengingat olahraga mendaki gunung adalah olahraga yang banyak membutuhkan kalori atau aktivitas berat, olahraga ekstrim bagi kalangan-kalangan orang tertentu. Maka dari itu persiapan itu menjadi basic atau dasar atau awal kita mendaki gunung tersebut. Bagaimana Salib? Mungkin ada ditambahi atau? Ya, saya setuju sekali karena mendaki gunung itu bukan hanya sekedar mendaki, karena itu juga termasuk olahraga yang ekstrim. Dibilang olahraga ekstrim, jadi persiapannya itu harus matang. Ya paling nggak ada persiapan-persiapan di rumah itu kita harus olahraga kecil-kecilan dulu lah, seperti jogging, bersepeda, yang untuk membantu kita untuk persiapan fisik sebelum pendakian. Jadi Mas Reza, gini, poin-poin apa saja yang harus dipersiapkan sebelum pendakian itu, terutama di gunung yang ketinggiannya lebih dari 2000 mdpl. Sebetulnya semua gunung itu harus mempersiapkan ini. Tetapi benar Mas Arif tadi menyinggung mengenai fisik, tapi sebelum fisik ada yang lebih, ini menurut saya lebih penting, yaitu mental. Kita harus mempersiapkan mental. Mental itu kayak gimana sih, kan mesti kan begitu kan. Nah, mendaki gunung itu banyak sekali rintangannya dalam keadaan keterbatasan. Otomatis kita terbatas dong di sana, nggak ada ini, nggak ada itu. Nah, mental ini harus dipersiapkan agar dituntut untuk cepat dan tepat dalam mencari solusi dari rintangan tersebut dalam keadaan yang keterbatasan itu, dalam keadaan seterbatas mungkin lah. Mental itu penting untuk itu persiapannya. Yang kedua itu benar tadi kata Mas Alif, yaitu fisik. Tadi sempat disinggung fisik itu karena mendaki adalah olahraga berat dan ekstrim. Nah, fisik sangat penting, bertujuan untuk mengurangi cedera ringan ataupun cedera berat. Nah, untuk mempersiapkan fisik ini sebelum pendakian, seminggu sebelum pendakian atau lebih enaknya sebulan lah atau seminggu, maksimal seminggu kita bisa jogging kecil-kecilan. Jogging kecil-kecilan itu yang untuk melenturkan, tujuannya melenturkan otot-otot tubuh. Yang ketiga itu pengetahuan dasar atau basic atau teknik mendaki gunung. Pengetahuan dasar ini ada banyak, packing atau manajemen ruang dalam carrier, terus manajemen banyak sekali, ada manajemen waktu, Ada manajemen perbekalan juga. Nah, setuju, ada manajemen perbekalan. Mengenai ini, memanage mengenai logistik, ataupun perbekalan makanan, minuman. Terus ada lagi manajemen peralatan. Itu perlengkapan pribadi maupun kelompok, seperti jaket, ya seperti macam-macam itu yang untuk menjaga kita atau mendukung safety kita atau kelompok kita. Manajemen waktu sangat menentukan. Kita akan naik kapan, jam berapa, kita akan turun jam berapa, kita akan makan siang jam berapa. Saya menambahkan memang karena kenapa kita harus manajemen waktu gitu. Setiap pendakian itu gunung itu ada punya karakteristik berbeda. Jadi ada kapan kita harus turun, itu berbeda. Makanya kita harus melakukan manajemen waktu untuk persiapan sebelum pendakian ini. Dan ini juga dilakukan sebelum melakukan pendakian, jangan sesudah.
ini sangat penting. Yang terutama ini mungkin ada lagi basic-basicnya, tetapi yang paling penting ini. Oh iya, satu lagi, informasi tentang gunung itu sangat penting. Sebelum kita melakukan pendakian, informasi gunung yang akan dituju itu sangat penting. Contoh, kita ambil di Lawu. Nah, kita bisa mengecek, sekarang ada internet, ada Instagram, mungkin kan bisa ngecek, oh berapa sih kira-kira estimasi biayanya itu. Nah, estimasi juga termasuk ini, pengetahuan ini, informasi ini. Di sana itu mungkin tantangannya apa aja, jalurnya seperti apa, jadi kita bisa mempersiapkan fisik sebelum melakukan itu, informasi itu. Juga aturan-aturan, karena setiap keadaan itu pasti ada aturan baru. Seperti kayak waktu pandemi seperti ini, dia mengadakan rules yang baru, kita kan harus tahu itu. Daripada kita sampai di sana dan akhirnya ditolak, ya percuma juga gitu, sayang ke transportnya. Dengan kemudahan teknologi kita bisa mencari informasi Tentang ini. Ini dulu sih yang terutama dicari kita sebelum ke gunung itu. Sebelum melakukan ini nih. Ini dulu. Langsung yang keempat atau yang terakhir itu etika. Nah, etika itu penting karena kita anggap saja kita di rumah orang, kita bertamu di rumah orang, dan kita harus sopan di sana, harus mengikuti aturan-aturan yang orang itu buat, harus mengikuti norma-norma yang punya rumah itu. Mungkin Mas Ali bisa menjelaskan tentang etika. Etika itu sangat perlu ya, dimana kita berada, kita sebagai tamu, yang namanya kita bertamu, kita pasti harus mengutamakan etika dimanapun itu. Ya dari orang-orang sana, penduduk sekitar, kita harus beretika yang baik, dan juga kita taat aturan yang ada di sana. Dan ini terutama etika saat pendakian, terutama etika yang di gunungnya, kita spesifikkan ke situ. Kita juga bertamu, kita niatnya belajar, etika itu sangat perlu. Dan ada aturan seperti di gunung, kita menaatinya itu salah satu etika juga. Kita harus menaati peraturan itu ya, karena itu dibuat emang sesuai struktur yang emang di situ untuk keamanan kita. Kalau kita tidak mengikuti etika tersebut, ya kita akan berisiko mengalami hal yang tidak diinginkan. Kemungkinan besar terjadi yang tidak Iya, diinginkan. itu lebih besar, lebih berisiko. Cukup sih kalau tentang etika. Untuk etika itu kalau dicontohkan, perempuan sedang haid itu dia mendaki ke gunung, itu termasuk dalam etika enggak? Nah, mungkin saya dulu ya, saya mau menjelaskan sedikit, nanti kalau kurang bisa ditambahin atau bisa dikoreksi. Kalau menurut saya secara logis, siklus dalam badan kan mesti berbeda, otomatis mempengaruhi fisik. Pertama mempengaruhi fisik karena siklusnya tidak sama dengan orang-orang normal. Mental juga mempengaruhi, psikis juga mempengaruhi. Terus kalau kita berbicara mengenai ekosistem di sana, hewan itu memiliki penciuman yang lebih tajam daripada manusia, otomatis bisa memancing hewan liar untuk mendekat. Nah, itu sih secara logis seperti itu. Sebenarnya kalau mental dan fisik tidak terpenuhi, ya sebisa mungkin tidak usahlah atau ditunda terlebih dahulu. yang paling kelihatan ya dari balik di sisi lain ini ya, itu ya terganggu lah untuk masa pendakian itu, karena lebih berisiko gitu. Daripada kerepotan, mending dipending dulu juga. repot. Jadi untuk tadi kan di nomor 2 fisik itu kan, Mas Reza menyinggung tentang cedera ringan dan cedera berat. Mungkin bisa dicontohkan cedera ringan itu seperti apa, cedera berat itu seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan. Sebenarnya fisik itu nanti kita menyangkut pautkan pada mountain sickness atau penyakit gunung. Tetapi kan kita mengambil contoh kecilnya saja, yaitu cedera. Cedera ada dua, cedera ringan dan cedera berat. Cedera ringan bisa keseleo, keseleoan gara-gara salah tumpuan atau ototnya sudah lama kaku. Kalau kita berbicara tentang cedera berat, pasti resikonya patah tulang. Dan ditambahi fungsi dari kita untuk berolahraga sebelum pendakian itu kan kita melunturkan otot biar kita tidak kaget, intinya seperti itu ya. Dibalik kesleo seperti itu ya banyak faktor, karena kita juga tidak hanya menanjak dan menahan karena waktu turun kan, dari medan itu juga
beban yang kita bawa kan juga Kita mempengaruhi. mempengaruhi. Nah itu lebih berisiko lah untuk cedera seperti kesleo, ankle biasanya, Kan lutut, susah kan untuk itu susah itu. keseimbangan badan sudah terganggu oleh beban yang erir, enggak medan yang enggak datar. Itu lebih berisiko jadinya, makanya ya sangat perlu untuk olahraga sebelum melakukan pendakian. Di situ di nomor 3 tertulis pengetahuan dasar, Ya. dan di dalamnya ada poin packing, manajemen waktu, manajemen perbekalan, dan manajemen peralatan. Ya kan? Untuk mungkin bisa sedikit dijabarkan untuk packing itu bagaimana yang benar itu. Kita akan mungkin bahas selanjutnya ya, karena itu sudah beda, kalau di pelajaran bab sudah beda subbab.